Tapi produktif apa? Amin, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan doanya, Ustaz. Jadi buat teman-teman semua, ini agenda kita yang sudah berlangsung rutin setiap bulan, khususnya di bulan Ramadan. Dan untuk kali ini kebetulan Abi kepencet, Abi mic-nya, speakernya nggak. apaan? Siap. Jadi kami dari Ikatan Keluarga Besar SMA 386, Ustaz, kita ada kepengurusan, dan alhamdulillah untuk kepengurusan kami yang baru ini pertama kali nih kajian yang kita lakukan. Buat teman-teman semua, insya Allah kajian ini akan berlangsung rutin, khususnya di bulan Ramadan, setiap minggu sekali ya, untuk koordinator Ibu Eni Black ini. Untuk kali pertama ini kita akan, alhamdulillah sudah kedatangan tamu agung, tamu luar biasa ini, Ustaz. Ustadz Kondang nih, kemarin saya baru aja melihat di TV nih, Ustaz. Lagi nonton Upin sama anak-anak, pokoknya ada Ustadz muncul. Jam 5:30 gitu. Alhamdulillah, Ustaz. Agenda materi yang kami ketahui saat ini adalah mengenai takdir, Ustaz. Itu kan sebagai umat Islam, khususnya sebagai umat mukmin harus semua meyakini bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Gitu. Bahkan takdir ini kan merupakan bagian dari rukun iman ya. Kita nggak akan menjadi orang beriman kalau nggak mencari takdir. Itu ada qada dan qadar. Untuk itu kita akan membahas lebih dalam apa sih pengertian qada dan bagaimana kita mensikapi, memahami, dan paling penting adalah bagaimana memahaminya, Ustaz ya. Untuk itu, tafadhol Ustaz, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya, Pak Abi, jelas apa tidak? Jelas, Ustaz. Jelas. Suara saya jelas? Siap, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayahanda, saudaraku yang sedang saum SMA 3 angkatan 86, disingkat jadi angkatan 386. Ini satu angkatan yang menjadi bulan produktif untuk membangun sebuah karya demi bangsa ini. Kami mendukung kajian pertama kali, Pak Abi ya, pertama kali ini. Kita bacakan dulu salawat bersama-sama. Semoga Bunda Ayahanda dalam keadaan sehat walafiat. Puasanya diterima oleh Allah. Salatnya dan zikirnya pun diterima oleh Allah. Dan menjadikan rumah tangga pun menjadi kuat. Silaturahim SMA 3 angkatan 86 pun semakin erat. Amin. Sama-sama izin Bunda, mohon keberkahannya di detik-detik buka puasa. Inilah the prime time, waktu yang amat sangat mahal. Maka jangan tinggal untuk terus berproduktif, berkarya. Mohon ampun, mohon pengkabulan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bangga Bunda, sama-sama. Salatu salam Allah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri. Ya Allah, titip Bunda Ayahanda, saudaraku yang hadir di SMA 3 angkatan 86. Jadi karena silaturahim ini silaturahim yang erat, tidak hanya di dunia, tapi jumpa di akhirat kelak bersama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan keluarga yang hadir di SMA, keluarga angkatan
SMA 386 didikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangganya tentram, rezekinya melimpah ruah, dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Robbi zidna ilman, ya Allah, berikanlah kepada kami sore hari ini ilmu yang bermanfaat. Warzukni fahman, anugerahkanlah kepada kami ngerti dan faham tentang apa itu takdir, qada dan qadar. La haula wala quwata illa billah. Sirril Fatihah. Baik. Terima kasih Bunda Ayahanda atas berkenan doa bersamanya. Saya mohon izin punten tadi saya karena masih live dari Universitas Asy-Syafi'iyah menuju Jakarta. Insya Allah sebentar lagi sampai tiba di rumah. Tema yang dibawakan itu adalah tentang tadi Pak Abi Akbar menjawab, temanya tentang takdir, qada dan qadar. Mungkin Bunda boleh ada catatan, boleh dicatat, karena punten kuda itu akan kabur kalau tidak diikat oleh tambang. Begitupun juga gadis dari rumah akan kabur kalau tidak dinikahkan. Cara gadis dengan cara dinikahkan. Begitupun juga ilmu, supaya ilmu itu tidak kabur, dengar telinga kanan, keluar di telinga kiri. Selayaknya ilmu itu masuk dari telinga kanan, nancap ke jantung. Bagaimana Kang Rasid supaya ilmu itu tidak hilang dan kabur? Catat oleh catatan. Itu cara mengikat ilmu. Baik. Tentang takdir, qada dan qadar, Bunda boleh melihat ayat Allah surat Al-Kahfi ayat 45. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah itu menciptakan segala sesuatu, ada ukurannya. Ada takdirnya. Dengan kata lain bahwa kalimat takdir itu artinya size atau ukuran. Saya ulangi, segala penciptaan Allah itu ada takdirnya masing-masing. Seorang wanita ditakdirkan ia hamil. Kemudian punten seorang laki-laki ditakdirkan ia menafkahi rumah tangga. Kemudian Allah menakdirkan api, ukurannya dia harus panas. Begitupun juga air, takdirnya adalah cair. Itu adalah tentang definisi takdir. Jadi takdir itu adalah size atau ukuran. Saya memiliki punten sekali kendaraan, katakan. Kendaraan ini mampu menampung 6 orang saja, karena di dalamnya ada 6 kursi saja. Berarti takdir kendaraan Honda ini adalah hanya 6 orang menampungnya. Kalau Bunda mengisi kendaraan Honda ini diisi oleh 10 orang, berarti Bunda telah menyalahi takdir. Begitu. Sekarang kita memiliki gelas di rumah, dipersiapkan buat buka puasa, maka gelas itu hanya bisa menampung sekitar, sebut saja 200 ml. Daya tampung gelas gitu. Kalau kita isi 100 ml, dia bisa menampungnya. Tetapi kalau kita isi 1 liter dari gelas yang 200 ml, maka Bunda Ayahanda telah menyalahi takdir. Karena kemampuan gelas hanya daya tampungnya 200 ml. Kita isi 1 liter, dia telah menyalahi takdir. Itu makna dari kalimat takdir. Baik. Selanjutnya ada kalimat qada dan qadar. Qada dan qadar. Takdir itu adalah bentuk masdar dari kalimat qadar. Allah yang menentukan segala sesuatu, ada ukurannya. Baik. Kalau qada, Kang Rasid, apa itu qada? Qada itu artinya Allah mengetahui hukum-hukum. Allah menciptakan regulasi. Qada itu dari sejak dulu, sejak zaman ajali, Allah mengetahui aturan. Ya, itu aturannya. Contoh, setiap yang hidup pasti mati. Api pasti panas.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, punten Bunda Ayahanda, pasti dia akan merasakan kematian. Nah, aturan bahwa setiap yang hidup pasti mati itu kodok. Aturan regulasi yang Allah ciptakan, sebut saja GBHA, garis-garis besar haluan Allah. Ya. Kalau GBHN, garis-garis besar haluan negara. Semua diatur di dalam undang-undang tentang kenegaraan Republik Indonesia. Tetapi punten sekali, undang-undang Republik Indonesia tidak bisa dipakai GBHN di negara Malaysia. GBHN gak dipakai di negara Inggris. Dia hanya bisa digunakan di negara Indonesia. Tetapi garis-garis besar haluan Allah itu digunakan di seluruh dunia. Salah satu aturan itu namanya setiap yang hidup pasti mati. Itu kodok, aturan, regulasi. Setiap api pasti panas. Ya, setiap wanita ditakdirkan mengandung. Kemudian air itu dipastikan cair. Nah, itu semua regulasi disebut hukumnya kodok. Aib ya, itu kodok. Kemudian selanjutnya ada kodar, kodo dan kodar. Ini adalah rukun iman yang keenam. Kita wajib percaya. Kita wajib mengimani tentang kodo dan kodar ini. Kang Rasid, lantas apa itu kodar? Pengetahuan Allah tentang segala sesuatu tapi detil. Kalau kodo, pengetahuan Allah, kemahatauan Allah tentang hukum tetapi secara universal. Kalau kodar atau takdir, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu tapi detil. Secara detil. Contoh, setiap yang hidup pasti mati, itu kodok. Tetapi banyak orang yang meninggalnya, pertama ada karena corona, dia meninggal. Ada yang disebabkan oleh jantung koroner, dia meninggal. Ada yang diakibatkan terkena gempa bumi, dia meninggal. Orang yang hidup kemudian meninggal karena corona, itu takdir. Orang yang hidup kemudian meninggal karena gempa bumi, itu takdir. Meninggalnya karena corona, meninggalnya karena takdir, itu karena banjir, itu namanya takdir. Tapi Bunda Ayahanda, secara langsung kita bisa mendefinisikan kodo hukum Allah secara universal, sedangkan qadar atau takdir hukum Allah secara rinci. Baik. Kalau Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau pergi ke Syria. Punten Bunda Ayahanda. Sayyidina Umar Ibn Khattab pergi ke Syria, kemudian di tengah jalan, namanya di kawasan Tabuk, beliau dicegat oleh tentara-tentara gubernur Syria. Wahai Amirul Mukminin, sekarang Amirul Mukminin sedang masuk di kawasan terkena taun atau wabah. Kalau boleh, Amirul Mukminin jangan masuk ke Syria. Sebab di Syria ada wabah penyakit taun atau pes. Kalau boleh, Amirul Mukminin kembali ke kota Madinah. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana ini? Kemudian Amirul Mukminin memutuskan bahwa saya akan kembali ke kota Madinah. Tidak jadi menuju Syria. Ada sahabat berkata, "Atafiru min qadarillah?" Wahai Amirul Mukminin, atafiru min qadarillah? Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Engkau tadinya mau ke Syria, sekarang kembali ke kota Madinah. Apakah engkau lari dari takdir Allah? Jawaban yang indah dari Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, kepada sahabat yang bertanya menjadi gubernur Syria. Amirul Mukminin menjawab, saya bukan lari dari takdir Allah. Saya pindah dari takdir A ke takdir B. Pindah dari takdir A ke takdir B. Ini anjuran Allah. Takdirnya wabah adalah menebar virus. Maka wilayah kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar, jangan sampai masuk ke negara yang ada wabahnya. Kita harus menjauh. Nah, menjauh dari wabah itu bagian dari takdir. Pindah dari takdir A ke takdir B. Maka di sana kita harus
smart, pintar memilih takdir. Mengetahui takdir Allah itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Itu kisah Amirul Mukminin Umar Khattab. Kemudian selanjutnya ada seorang penanya bertanya kepada seorang waliullah namanya Said Muhammad Mahdi Abul Azaim. Beliau berkata kepada waliullah ini, "Ya waliullah, bukankah kita hidup atas nama takdir? Allah sudah menentukan hidup kita takdir A, takdir B. Dan kita tidak bisa menghindar dari hukum Allah tersebut." Kemudian sahabat Nabi kekasih Allah itu menjawab, "Ad-du'a muhul ibadah. La yardul qada illa bid-du'a." Tidak akan ada yang bisa menganulir takdir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali dia bisa diubah oleh doa. Maka punten Bunda Ayahanda izin bahwa takdir itu bisa diubah ketentuannya oleh doa. Maka Said Muhammad Mahdi Abul Azaim menyampaikan kepada kita bahwa ketentuan-ketentuan Allah itu akan terjadi. Ya, takdir-takdir Allah itu akan terjadi kalau tidak ada faktor penghalang. Maka terjadi takdir. Contoh, Sinyalnya hilang nih. Apa ya? Sinyalnya hilang. Nah, setiap pagi matahari akan terbit. Setiap pagi, Kang Rasid, apa faktor penghalangnya? Faktor penghalang matahari tidak kelihatan, pertama awan. Yang kedua mendung, sehingga menutupin sinar matahari. Langit Jakarta gelap karena ada awan dan mendung. Pada jam 7 pagi. Jadi sinar matahari tidak tembus karena ada awan dan mendung itu. Dengan kata lain, matahari apakah terbit? Terbit matahari, tetap terbit. Namun ada faktor penghalang, yaitu awan yang mendung. Begitupun juga kita. Dia akan meninggal di usia 60 tahun. Dia jodohnya A. Kalau tidak ada faktor penghalang. Salah satu faktor yang bisa menghalangi atau yang bisa menganulir takdir ada 3 faktor. Kalau matahari, faktor penghalangnya awan. Matahari, faktor penghalangnya mendung. Begitupun juga hukum Allah takdir ada faktor penghalang, ada 3. Pertama, yang bisa menganulir takdir adalah doa. Baik. Yang kedua, yang bisa menganulir takdir adalah sedekah. Yang ketiga, yang bisa menganulir takdir adalah istighfar. Maka punten sekali, ada hadis Rasulullah SAW lewat Sayyidina Aisyah yang mengatakan, la tughni hadarul minal qadar. Kehati-hatianmu dalam hidup tidak akan mengubah takdirmu. Ya. Kehati-hatianmu di dalam hidup tidak akan mengubah takdirmu. Ya. Takdir yang turun dan takdir yang tidak akan turun. Innal bala najala. Dan setiap ujian pasti turun. Setiap musibah pasti turun. Tapi Bunda Ayahanda, namun ujian musibah itu turun. Ya. Izin bentar. Ujian musibah itu turun, punten Bunda Ayahanda, itu akan saling serang menyerang. Ujian turun, kemudian doa naik. Antara ujian dan doa itu saling serang menyerang. Jadi punten Bunda Ayahanda, ujian turun, doa ke atas itu saling menahan. Ujian turun, doa diangkat. Dan ini adalah serang menyerang ini sampai kiamat. Jadi punten sekali lagi, takdir itu akan terjadi kalau tidak ada faktor penghalang. Salah satu sebagai analogi, matahari tidak akan terbit, tidak kelihatan sinarnya kalau ada awan atau mega mendung. Begitupun juga takdir akan terjadi kalau tidak ada faktor penghalang. Apa faktor penghalang itu? Salah satunya adalah
doa, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah istighfar. Berapa banyak sedekah itu? Rasul menyampaikan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kenapa sih? Sedekah itu adalah menolak bencana, menghindarkan diri dari mara bahaya dan musibah. Maka punten sekali itu tentang definisi takdir, qada dan qadar. Lantas Kang Rashid, apa tugas manusia terhadap hukum Allah ini? Tugas manusia terhadap hukum Allah ini, hukum takdir, daya, tugas kita hanya ikhtiar. Apa tugasnya? Pertama ada 3. Pertama, maksimalkan ibadah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Yang ketiga, maksimalkan berdoa. Itu wilayah kita. Maka hidup kita, pertama SMA 3, angkatan 86, kita harus terus mengupgrade diri. Ya. Harus terus mengupgrade diri bahwa bagaimana kita berdoa secara ikhlas. Wilayah kita berdoa meminta. Wilayah Allah mengijabahi doa. Yang kedua, wilayah kita adalah maksimalkan ikhtiar. Gunakan akal yang cerdas, gunakan badan yang sehat, gunakan hati yang ikhlas untuk ikhtiar. Itu wilayah manusia. Allah yang memberikan rezeki. Yang ketiga, tugas kita adalah ibadah. Ibadah puasa Ramadan, ibadah tahajud, ibadah sholat berjamaah, baca Quran. Itu wilayah kita. Maka upgrade diri kita bagaimana sholat yang baik, bagaimana baca Quran yang baik. Itu wilayah manusia. Wilayah Allah memberikan pahala. Saya ulangi, wilayah manusia terhadap takdir itu pertama maksimalkan ikhtiar. Wilayah Allah memberikan rezeki. Wilayah kita adalah ikhlas berdoa. Wilayah Allah mengkabulkan ijabahnya doa. Wilayah kita adalah beribadah. Wilayah Allah memberikan pahala ibadah. Itu sikap hamba terhadap hukum Allah yang namanya takdir, qada dan qadar. Penutup Bunda Ayahanda nanti ada diskusi. Apa penutupnya? Adalah bagaimana Kang Rashid, ada seorang penanya, kita ini berdoa, kenapa kita harus minta kepada Allah? Sedangkan doa tidak berefek. Kita doa diulang-ulang, tukarirud doa. Kita minta kepada Allah diulang-ulang. Ramadan yang lalu berdoa, Ramadan sekarang berdoa, setelah taraweh berdoa. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Dan kenapa harus diulang-ulang permintaan itu? Sedangkan efek dari doa tidak kelihatan. Tidak langsung ujuk-ujuk turun gitu. Itu pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Pertanyaannya, bagaimana seorang guru menjawab pada muridnya tentang pertanyaan itu? Ini pertanyaan iman. Gurunya menjawab kepada murid, nah, doa itu pasti dijawab. Ad-doa saiful mu'min. Berdoa adalah senjatanya orang yang beriman. Maka jangan pernah engkau lalai atau berhenti meminta. Sebab Allah akan mengultimatum. Jika ada manusia, dia lalai lupa meminta kepada Allah, maka Allah mengultimatum orang tersebut sebagai orang yang angkuh dan sombong. Rasulullah menjawab kepada kita tentang berdoa. Berdoa itu Allah menjawab, uji budak watad da'i idada'ani. Wahai hambaku, mintalah kepadaku. Aku pasti menjawab permintaanmu. Dengan hadis ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita, ada 3 kepastian di dalam doa. Saya ulangi punten, ada 3 kepastian di dalam doa. Pertama, Rasul menjawab, doa itu akan dijawab di dunia secara kontak. Itu yang pertama, itu pasti. Doa akan dijawab oleh Allah di dunia secara kontan. Kalau tidak menemukan jawaban kepastian tentang jawaban dari doa di dunia, ada nomor 2, kepastian nomor 2. Kalau engkau tidak menemukan jawaban dari doa-doamu, dari segala munajat-munajatmu, engkau akan temukan di akhirat. Sebab Allah akan menyimpan setiap doa pasti dijawab, ima kontan di dunia atau kredit di akhirat. Ibu sejak kecil berdoa, sejak SD berdoa, sejak SMP berdoa, bahkan ketika masuk SMA 3 pun berdoa. Nah, doa-doa tersebut itu berfungsi.
Kalau tidak dijawab di dunia, Allah akan menyimpan pahala dari berdoa itu, karena doa huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Tidak disia-siakan oleh Allah. Pahala doa tersebut akan bunda ayahanda jemput di akhirat nanti. Maka berapa banyak para sahabat terkagum-kagum dan kaget. Ini istana siapa? Ini permaisuri siapa? Mereka menjawab, aku adalah doamu waktu engkau di dunia. Itu kepastian nomor 2. Kepastian nomor 3 terhadap doa. Nomor 3 adalah Allah akan menjauhkan orang tersebut dari mara bahaya dan bencana. Berapa banyak kita waktu kecil, bayi-bayi, tidur di ranjang, kemudian jatuh, tingginya ranjang itu 1 meter. Bayi itu kan tidur tidak menentu berguling-guling, sehingga dia jatuh ke lantai. Tapi kenapa itu bayi ketika jatuh ke lantai, selamat, tidak kurang satu apapun. Itu adalah salah satu buah ketika bayi, dia belum beribadah, belum meminta kepada Allah, belum berdoa kepada Allah. Mungkin itu bayi selamat karena setiap hari dibaluri doa oleh bunda ayahanda, dibaluri doa oleh kakek dan neneknya, dibaluri doa oleh guru dan para ulamanya. Maka kepastian ketiga dari doa itu adalah dia terhindarkannya dari mara bahaya dan bencana. Jadi jangan anggap bahwa doa itu sia-sia. Tidak. Bahwa berdoa itu pasti dijawab. Ima cash di dunia. Kalau tidak menemukan itu kredit nanti di akhirat. Kadang Allah menjawab doa itu berupa terhindarnya dari musibah. Berapa banyak orang-orang sedang berjalan kaki di pinggir jalan di trotoar. Mobil datang dengan rem yang los. Semua diseruduk dan meninggal. Kecuali anak kecil, dia terhindar dari mara bahaya tersebut. Itu juga jawaban dari doa. Doa menghindarkan orang dari mara bahaya dan bencana. Nah, inilah yang bisa kita lakukan tentang sikap kita terhadap hukum Allah yang namanya qada dan qadar. Kita wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar. Pindah dari takdir A ke takdir B. Jadi jangan stag. Jangan endelohom calik wae gitu ya. Endelohom diam saja. Kita harus ikhtiar maksimal. Gunakan keimanan kita, gunakan nalar kita semua. Saya kira itu, Bunda Ayahanda, saya senang diskusi sementara itu. Saya kembalikan ke Pak Abi, ya Pak Abi, tentang bagaimana punten Abi Akbar dilanjutkan. Itulah sekelumit tentang definisi takdir, qada dan qadar. Dan bagaimana fungsi doa terhadap takdir. Lantas apa tugas manusia terhadap hukum Allah yang namanya takdir. Terima kasih. Kita senang diskusi. Kembali kepada Pak Abi Akbar. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah kita terima masukan, input, tausiah dari Ustadz yang luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjabarannya mengenai qada dan qadar ini. Bagi teman-teman, silakan langsung yang mau bertanya atau langsung kita berdiskusi. Kita masih punya waktu setengah jam, cukup lama untuk kita diskusi, karena menurut saya ini materi yang menarik sekali ya, karena kita sendiri sebagai manusia beriman juga pasti mengalami hal-hal seperti ini gitu. Berkaitan dengan kehendak Allah yang tidak bisa kita hindari. Mari teman-teman silakan. Mungkin langsung Pak Jenderal silakan, mungkin sebelum kita chat ya. Kayak pertanyaan sebenarnya lewat chat, tapi nggak apa-apa, untuk langsung kita bisa langsung mulai. Silakan Jenderal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Pak Jenderal. Menanyakan. Ya, kita nyalain lampu 1-2 kali ya. Ini. Bentar, siapa ini? Nah, nyalain dong. Udah ya. Terus nggak ada serikaan. Bentar, ini siapa ini? Izin punten Pak Abi suaranya. Ya, siap. Amel. Ya. Amel silakan. Saya ulang. Kita lihat di Indonesia ini, nggak usah jauh-jauh. Justru orang yang di luar non-muslim itu yang hidupnya makmur. Apakah berupa itu takdir atau tidak? Itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak Ustadz.
Silakan Pak Abi, langsung atau dikumpulkan Ya dulu? langsung Ustaz. Kita langsung aja untuk kita kumpulkan yang berikutnya. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Pak Arkamelvi. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang raja dari Kalimantan kepada Sultan Murad Turki Utsmani, ayah dari Muhammad Fatih Konstantinopel. Raja tersebut bertanya kepada Sultan Murad, limada ta'akharal muslimun walimada taqaddama ghairuhum. Mereka bertanya hampir mendekati pertanyaan Pak Jenderal ya. Raja Kalimantan bertanya kepada Sultan Murad, kenapa orang-orang yang beriman itu peradabannya mundur dibanding mereka peradabannya maju. Kalau Pak Jenderal mengatakan kenapa orang-orang non-muslim itu kaya raya dan Islam itu biasa-biasa saja. Sultan tersebut dengan nasihat dari seorang kekasih Allah, Syekh Samsuddin menjawab bahwa kemunduran umat Islam itu adalah juga bagian dari takdir. Kenapa? Allah menyampaikan kepada kita ketika ia meninggalkan agamanya, tidak yakin dengan Tuhannya, tidak yakin dengan ketentuannya, tidak yakin dengan syariat-syariatnya, maka peradabannya mundur. Nah, lawannya adalah ketika engkau yakin terhadap aturan agama, syariat agama, engkau jadi maju. Jadi kita menjadi terbelakang karena kita meninggalkan agama kita dan tidak yakin dengan syariat agama kita. Itu satu. Yang kedua, punten sekali bahwa kita sering terpana dengan orang asing yang maju peradabannya. Itu adalah buah dari pengetahuan, ilmu pengetahuannya. Pengetahuan pesawat, ya, pengetahuan tentang Internet of Things sampai ke 5G, ya. Mereka maju menguasai, menggenggam dunia. Seperti bagaimana analisa dari Alvin Toffler. Siapa yang menggenggam teknologi dan komunikasi, dia akan jadi pemimpin dunia. Dan analisa itu terjadi saat ini. Tapi pertanyaannya, Bunda Ayahanda, tujuan kemajuan ini apakah diarahkan kepada Allah atau tidak? Sebab kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW bahwa yang dikatakan maju itu adalah ketika dia hidupnya selalu berserta Allah. Tetangga sebelah punten, dia muslim, dia tidak sholat, tidak puasa, tetapi kenapa kaya raya ya? Di basement 1, basement 2 ada 4 unit mobil Velfire, ada Lamborghini. Dia kaya tapi tidak sholat. Sedangkan yang sebelah kiri ahli tahajud, ahli puasa, biasa-biasa saja. Itu ujian bagi orang yang beriman. Mereka yang Allah mudahkan dunianya, itu istidroj. Itu adalah kalau bahasa sekarang mah, panyungkun. Ayo, kebutuhan duniamu aku penuhi. Tapi nanti punten sekali, dia akan dijatuhkan oleh Allah. Persis seperti Fir'aun. Lihat Fir'aun selama 40 tahun tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Nabi Musa pernah sakit. Tapi Allah meyakinkan Nabi Musa, dia tidak sakit itu caranya Allah. Supaya dia maksimal maksiatnya. Maksimal durhakanya. Maksimal durjananya. Sehingga ketika jumpa dengan Allah, itu langsung ke neraka. Maka, punten sekali, Al-Fakir menyampaikan, keadaan kita selama ini, itu bagian dari takdir dan ujian. Tinggal kita ikhtiar maksimal, menggunakan doa, menggunakan ikhtiar, dan menggunakan ibadah untuk mengubah takdir. Takdir bisa diubah dengan 3 hal, doa, istighfar, dan sedekah. Terima kasih, hatur nuhun. Silakan, Abi. Dibacain di chat, ada pertanyaan dari chat. Boleh gue bantu ya, Bi ya? Bisa dibantu? Ini Abi? Abi ke mute tuh. Abi coba deh. Saya bacakan ya, Ustadz. Silakan, Bunda. Pertanyaan dari Ibu Dani. Sebentar tadi mana ya? Kok hilang ya? Oh, dari Ibu Dani. Takdir seperti apa yang bisa dirubah dengan doa? Apa satu-satu pertanyaan atau apa langsung saya bacakan ya? Satu-satu aja ya, Pak Ustadz ya? Siap, satu-satu boleh. Oke, tadi ya.
takdir seperti apa yang bisa dirubah dengan doa? Ya, terima kasih Bunda. Takdir apa yang bisa diubah oleh doa? Allah menyampaikan kepada kita, wa qadallahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah menciptakan segala sesuatu ada takdirnya, ada ukurannya. Takdir kulit pisang licin. Punten Bunda Yanda, pisang kita makan ada kulitnya. Dan semua pisang dimanapun ada di dunia, mau di Brazil atau di Indonesia, kulit pisang itu licin. Ketika kulit pisang itu ada di permukaan keramik, itu bisa mencelakakan. Maka kita dari pengetahuan bahwa takdir kulit pisang itu licin, dari pengetahuan tentang takdir pisang itu kita jadi waspada. Nah, jangan injak itu kulit pisang. Kalau engkau injak itu kulit pisang, engkau akan terpeleset dan jatuh. Kata anaknya, mama sok tahu. Mama tahu takdirnya pisang itu licin. Maka engkau jangan injak. Pengetahuan terhadap takdir itu bisa menyelamatkan. Nah, jangan injak itu kulit pisang. Kalau engkau injak, engkau akan terpeleset. Berjuang menghindarkan diri dari kulit pisang supaya tidak terinjak, itu namanya penyelamatan atas takdir A pindah ke takdir B. Pertanyaan Bunda masuk, takdir apa yang bisa diubah oleh doa? Semua takdir, seperti takdir kematian. Dalam catatan, Bunda itu meninggal 60 tahun. Dalam catatan, di Lauhul Mahfud. Namun punten sekali, ini Bunda sering berdoa, ya Allah panjangkan usiaku. Karena aku masih punya tanggung jawab, ada anak-anakku yang belum selesai kuliah dan belum menikah. Panjangkan usiaku, aku ingin menyaksikan putriku menikah dan aku memiliki cucu, ya Allah. Itu satu, doa. Terus berdoa. Kita tidak tahu doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Doa pada saat sahurkah? Doa pada saat tahajudkah? Doa pada saat buka puasakah? Maka permintaan itu jangan sekali, berulang-ulang. Itu satu. Yang kedua, silaturahim Bunda. Kalau doa munajat itu berdoa dengan kata-kata. Tetapi kalau bekerja dan silaturahim itu berdoa dengan perbuatan. To be action. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man ahabba an yubsato fi rizkihi wa yunsa'a fi asalihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan mau dipanjangkan usianya, persering silaturahim. Bunda punten, orang yang sering silaturahim, jumpa dengan sesama saudara, itu harapan hidup naik. Oh, alhamdulillah ya. Setelah jumpa ayah, bunda, saudara handai tolan, itu harapan hidup naik. Harapan hidup itu naik, maka panjang usia. Lihat, orang yang sering silaturahim, dia tadinya 60 tahun meninggalnya, ternyata karena harapan hidup naik, dia meninggalnya usia 100 tahun. Diubah oleh silaturahim. Termasuk yang meninggal, jodoh sama, rezeki sama. Karena sering silaturahim ke direktur, sering silaturahim ke para investor, maka pintu-pintu rezeki terbuka. Ketika pintu rezeki terbuka, mudah itu rezeki. Itu janji Rasulullah kepada kita semua, kalau mau dipanjangkan usia, dimudahkan rezeki, sering silaturahim. Silaturahim itu adalah berdoa dengan aksi. Dia akan mengubah takdir kematian. Itu salah satu contohnya. Jadi takdir apa saja Kang Rashid, semua takdir. Allah akan memberikan pengkabulan lewat doa, lewat silaturahim, dan lewat istighfar. Atur nuhun, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Ya. Bu Dani. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Prihantosa. Jadi pertanyaannya, mungkinkah Allah ketika di akhirat mengubah orang yang masuk neraka karena musyrik menjadi masuk surga? Gitu Pak Ustadz. Bingung saya juga ini. Terima kasih Bunda, gak usah bingung. Ketika nanti di akhirat, punten, dunia ini Allah menyampaikan lewat Rasulullah, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Tempatnya berproses. Laboratorium. Tempatnya nanam. Akhirat tempatnya menuai. Kalau kita menanam taat di dunia, pasti dia akan menuai manfaat di akhirat. Tetapi kalau nanam maksiat di dunia, dia akan menuai laknat di akhirat. Jadi akhirat itu adalah tempat
pembalasan, bukan tempat proses. Saya ulangi punten, dunia adalah tempat proses, akhirat adalah tempat wisuda dan tempat pembalasan. Jadi punten, kalau mau berubah, jangan ketika sebelum kematian. Maka batas akhir di dunia itu berproses sebelum ruh lepas dari jasad. Kalau dia ruh lepas dari jasad dalam keadaan maksiat, dia tidak akan bisa diubah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika husnul khatimah, maka mintalah kepada Allah supaya kita husnul khatimah di akhir kehidupan. Kalau nanti di akhirat, sudah tidak ada negosiasi lagi. Sudah tidak ada negosiasi lagi kepada Allah. Kalau dia maksiat, tentu harus ada pencucian terlebih dahulu. Tetapi Allah janji, siapa yang masih ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, walau kana misqala dzarratin, maka dia akan punya kans masuk surga. Sampai Rasulullah bersabda kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi catatan penting untuk pertanyaan ini. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi al-kibr, misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang ketika di dalam hatinya masih ada sifat angkuh dan sombong. Walaupun sifat angkuh itu 1 titik butir pasir. Kalau masih ada angkuh dan sombong di hatinya, itu tidak akan masuk surga. Dia harus diproses dulu di neraka, sampai bersih, baru masuk surga. Maka memang, maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan ibadah dan doa kita, supaya kita husnul khotimah di akhir kehidupan. Karena itu penentunya. Kalau sudah di akhirat nanti, sudah tidak bisa berproses lagi. Semua ditutup proses pintu negosiasi sebelum kematian itu tiba. Kecuali atas ada syafaat dari Rasulullah SAW. Terima kasih, Bunda. Alhamdulillah. Ini antusiasme banyak, Ustaz. Masih ada 4 pertanyaan lagi nih, luar biasa. Saya ini macet, saya berhenti dulu di pinggir jalan. Alhamdulillah. Saya lanjut ya. Ini Mangga. untuk pertanyaan keempat ini, Ustaz. Pertanyaan demikian. Seringkali kita selalu mengatakan apa-apa yang kita terima dan alami yang nggak baik atau nggak enak itu sebagai ujian atau cobaan. Sementara kita tahu bahwa apapun yang datang dari Allah itu pasti selalu baik, bahkan terbaik. Nah, pertanyaan adalah, kenapa selalu Allah disalahkan? Kita ada hal yang nggak nyaman. Apa dah, Ustaz? Pak Abi Akbar. Kenapa Allah yang selalu kita salahkan? Ada yang sisi lain, kenapa setan harus menjadi biang keroknya ya? Gitu ya, setan. Nah, justru pertanyaan itu harus dikembalikan kepada kita. Kenapa kok Allah yang harus kita salahkan? Sudah mah terkena ujian, sudah mah terkena musibat, nyalahin Allah lagi. Sudah sujud kepada Allah. Dua maksiat. Pertama, tidak menerima atas ketentuan Allah. Yang kedua, menuduh Allah. Masya Allah itu. Nah, maka pun sekali, Allah itu menguji, Allah berfirman dalam satu sabdanya, Rasul bersabda, wa ma asabakum min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsak. Kalau ada ujian kebaikan, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ujian buruk, datangnya dari kita sendiri. Punten Bunda Ayahanda, ujian itu ada 4. Ya, jangan identik bahwa ujian itu hanya berupa yang tidak menyenangkan. Punten, ujian tidak identik dengan yang menyulitkan saja. Aduh, dapat ujian nih, saya di PHK. Tidak semua ujian itu yang menyempitkan dada. Secara singkat, Imam Ibnu Athaillah menjawab, ujian itu ada 4. Ya, orang kalau mau naik kelas, katakan di SMA 3, itu harus lulus di ujian akhir. Dan yang diuji itu di SMA itu ada kimia, ada fisika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Itu materi ujiannya. Kalau dia mampu menjawab ujian, naik kelas, masuk ke universitas. Begitupun di dunia, Nabi mengatakan, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Kalau engkau mampu menjawabnya, maka engkau naik kelas. Punten dicatat oleh kita, ujian itu bukan untuk menghinakan hambanya. Ujian itu bukan untuk menghancurkan hambanya. Ujian itu untuk meningkatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang guru di SMA 3 menguji siswanya bukan untuk menganiaya, tapi menguji siswanya buat dia wisuda naik kelas. Kembali, ujian itu ada 4 materi ujian di kehidupan ini. Pertama ada ujian nikmat, yang kedua ada ujian musibat, yang ketiga ada ujian maksiat, yang keempat ada ujian taat. Namanya 4T. Maksiat, musibat, nikmat, taat. Ustadznya agak lagi nge-lag. Iya, nge-lag. Ustadz Abi coba. Apa Ustadz? Sinyal kayaknya. Lagi nge-lag Ustadz. Sinyalnya jelek Ustadz. Mungkin bisa ditelepon ini. Hah? Telepon. Oke, bentar. WA mungkin. Bentar. Jangan telepon, nanti internetnya putus. Gubernur itu Oh iya, jalan. Lanjut Ustadz. Telepon dong. Telepon dulu. Belum Apa Ustadz? Suaranya nggak kedengeran. Nah, udah tuh nyambung tuh. Lanjut, ya. Ya. Lanjut Ustadz. Oke. Ujian itu ada 4, ada ujian musibat, nikmat, maksiat, taat. Oleh Allah diputar, watil kal ayyamu nudawliha bainan nas. Allah akan memutar ujian itu ke seluruh manusia. Sekarang kamu diuji oleh nikmat. Sekarang kamu diuji oleh maksiat. Besok kamu diuji dengan taat. Pertanyaannya punten Bunda Yanda. Taat itu ujian. Seorang ulama besar, kiai, habaib, dia dihormatin oleh umat. Dikasih red carpet, dikasih layar televisi untuk berbincang-bincang, didengerin oleh nasional, itu ujian. Kalau dia tidak bisa merawat hatinya, dia bisa angkuh dan sombong. Menjadi gubernur itu ujian. Kalau tidak menjaga amanat, dia akan terpeleset. Maka punten, ujian taat, jawabannya harus ikhlas, supaya lulus dari ketaatannya. Ya, lepas lagi. Di WA aja, En. Gue lagi telepon ya, tapi ini nggak bisa, bentar deh. Di WA mungkin. Iya, iya. Sabar dan ridho. Uji. Gue lagi telepon ya. Ya. Abi Akbar masuk lagi. Siap, Itu Ustadz. Lanjut. jawaban tentang ujian itu tidak identik dengan musibat, tapi taat juga ujian, nikmat juga ujian. Kang Rashid, yang bahaya itu adalah ketika dia salah menjawab ujian. Guru menguji matematika, murid menjawab bahasa Indonesia. Pasti dia tidak akan lulus. Allah menguji dengan corona. Allah menguji dengan tsunami. Jawabannya bukan alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami siap sabar atas ujian ini. Dia lulus. Diuji maksiat, punya wajah ganteng, kaya raya. Kemudian maksiat dia istighfar, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Itu jawaban dari maksiat adalah taubatan nasuha. Diuji taat, jadi ahli sabar, ahli kiroah, ahli umroh dan haji. Kemudian dia ikhlas, lulus ketaatannya. Terakhir, diuji nikmat. Jawabannya adalah syukur karena Allah. Jadi orang-orang yang beriman, yang memahami takdir, qada dan qadar, dia akan memiliki life skill, Pak Abi Akbar. Ya. Life skill itu adalah ada 4. Kalau diuji musibat, jawabannya sabar. Diuji maksiat, jawabannya taubatan nasuha. Diuji nikmat, jawabannya syukur. Diuji taat, jawabannya ikhlas. Jadi punten, kita harus jangan suudzon lagi kepada Allah, bahwa Allah itu menguji dengan nikmat, kadang dengan musibat. 2. Atau nuhun, terima kasih. Kembali ke Pak Abi Akbar. Suaranya Abi, suaranya. Apa, masih ada 4 pertanyaan lagi, Ustaz, mengenai waktu nih, Ustaz. Mangga. Selesaikan. Nggak apa-apa, Ustaz. Kita selesaikan sampai 4 pertanyaan lagi. Ya, mangga. Bismillah. Baik. Bismillah.
Yang kelima nih Ustaz, ada 8, jadi 3 lagi. Jadi dari Ibu Titin, pertanyaan hampir sama, bahwa semua kita yakin bahwa qada semua atas izinnya manusia. Kadang-kadang dengan izin Allah membuat sedih dan senang. Nah, intinya bagaimana, pertanyaan adalah bagaimana kiatnya supaya kita ikhlas Ustaz, dengan kondisi yang terjadi ini, supaya mendapatkan ridho dari Allah. Baik, terima kasih Bunda Yahanda. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, sangat bagus. Di setiap ulama, para waliullah itu mencari pertanyaan ini. Bagaimana ikhlas? Supaya tidak kabur maknanya, izin Pak Abi Akbar, apa sih definisi ikhlas? Kita tahu dulu definisinya. Kalau sudah tahu definisi, tahu makna, kita punya spirit untuk mengambilnya. Ikhlas itu seperti air dalam tanaman. Punten. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku perintahkan engkau untuk beribadah hanya ikhlas demi karena aku, kata Allah. Ikhlas itu seperti, punten Bunda Ayahanda, seperti air yang menumbuhkan tanaman. Tanaman itu akan tumbuh dari 3 faktor. Harus ada 3 faktor tanaman itu tumbuh. Seperti amalan. Pertama, ada faktor bibit tanaman yang unggul. Yang kedua, ada tanah media tanam. Yang ketiga, ada air yang menyuburkan tanaman. Bibit itu adalah niat, Bunda Ayahanda. Saya ulangi, faktor penentu tanaman itu subur ada 3 unsur. Pertama, bibit unggul. Yang kedua, media tanam, yaitu tanah. Tidak mungkin bibit unggul itu tumbuh kalau tidak ada media tanam. Ya. Jadi nomor 2 adalah media tanam tanah. Nomor 3 adalah air yang menyuburkan tanaman. Itu satu analogi. Bibit itu adalah niat. Tanah itu adalah amal. Air itu adalah ikhlas. Bibit bisa tumbuh karena ada amal, ada tanah. Tetapi punten, kalau tidak disiramin, dia tumbuh. Namun tidak kuat amalannya. Karena tidak ada ikhlasnya. Nabi memberikan tips supaya kita ikhlas adalah beliau menyampaikan, ucapkan, raditu billahi robba. Guru kami, ayah kami, Kiai Haji Fakih Wahyuddin di Tasikmalaya, memberikan contoh sambil pegang kepalanya. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho Allah adalah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku ridho Islam adalah agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan aku ridho Rasulullah Muhammad adalah utusanmu dan teladanku. Terus baca ketika mau sholat, raditu billahi robba wabil islami dina. Itu adalah tips dari Rasulullah supaya kita dimudahkan ikhlas. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, persering taubat. Karena taubat itu adalah pintu gerbang. Taubat itu adalah password. Kalau dia taubatan nasuha, nanti Allah memberikan gift. Ya. Gift dikasih sabar, dikasih syukur, dikasih ikhlas. Ikhlas itu gift, hadiah dari taubatan yang nasuha. Punten, Kang Rasim ngasih tips bagaimana cara ikhlas. Pertama, persering taubat, tidak boleh berhenti. Yang kedua, bacakan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Terima kasih Pak Abi Akbar. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Mohon maaf teman-teman karena waktu, jadi kita sudah batasi pertanyaan ya. Ini Alhamdulillah Ustaz, antusiasmenya banyak nih. Mungkin karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa nanti. Siap Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya langsung Ustaz ya. Dari Bunda Rini. Pertanyaan kaitan yang tertulis dalam Kitabul Lauhul Mahfuz dengan ikhtiar dengan kodo dan kodo. Di antara yang kita Lauhul Mahfuz ya, dengan kodo dan kodo. Apa itu? Terima kasih Pak Abi Akbar. Semua peristiwa kejadian yang ada di dunia itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Arti Lauhul Mahfuz itu artinya lauh itu lembaran, lauh lembaran, mahfud yang dilindungi. Lembaran-lembaran catatan peristiwa yang Allah dijaga ketat.
Oh, hari ini lahir A, besok meninggal C. Itu ada catatan-catatannya. Hatta warakatul sokotul warakoh. Hatta termasuk jatuhnya daun dari dahannya. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan catatan-catatan di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa diubah. Kecuali yang bisa mengubah itu adalah doa, sedekah, dan istighfar. Contoh, kematian seseorang itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Namun punten sekali, catatan-catatan itu akan dihapus ketika ia meminta kepada Allah lewat doa dan lewat silaturahim. Maka perpanjangan usia akan Allah tambah. Sekali lagi izin, analoginya adalah matahari pasti terbit di pagi hari. Pasti terbit di pagi hari. Jika awan mendung yang pekat, itu akan menghalangi sinar matahari. Pertanyaannya, matahari terbit apa tidak? Tetap terbit matahari mah. Cuma dihalangi oleh awan dan mendung. Begitupun juga catatan di Lauhul Mahfuz pasti terjadi. Catatan-catatan yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz pasti terjadi. Kalau tidak ada faktor penghalang. Kalau ada faktor penghalang berupa doa, berupa istighfar, dan berupa sedekah, maka peristiwa-peristiwa itu akan Allah ubah sesuai dengan permohonan hambanya kepada yang lebih baik. Itu Pak Abi Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan sebelum tadi, pertanyaan jadi dengan semakin berpegang teguh pada keimanan, maka ujian tentunya akan datang silih berganti. Apakah dengan datangnya ujian tersebut, maka takdirnya juga akan berubah atau bergantian juga, Ustaz? Ya. Terima kasih Bunda Ayahanda. Ujian itu dua fungsinya. Ujian itu bahasa Qur'annya adalah fitnah atau bala. Fitnah itu artinya, punten Bunda Ayahanda, fitnah atau bala atau ujian, kalimat fitnah itu seperti karat dalam besi dibakar oleh api. Maka karatan-karatan di dalam besi, cara menghilangkannya dengan dibakar oleh api. Nah, ujian itu datang itu untuk membakar kotoran-kotoran dosa-dosa kita yang sudah mengkarat dalam tubuh dan jiwa kita. Maka bagaimana membersihkannya dosa-dosa itu tidak cukup dengan tahajud, tidak cukup dengan sedekah, dan tidak cukup dengan puasa. Maka saking banyaknya kotoran dan dosa, Allah hadirkan ujian. Dan dia sabar atas ujian tersebut. Contoh, meninggal suami, atau meninggal yang kita cintai, meninggal istri, itu ujian. Kemudian dia sabar dan ridho, dikembalikan kepada Allah, itu bisa merontokkan kotoran-kotoran. Itu fungsi ujian. Fungsi ujian yang kedua adalah, kalau kotoran sudah bersih, kemudian dia munajat, Allah berikan segala hajatnya. Ujian itu membuat kita jadi fast track dekat kepada Allah. Bagaimana Kangjeng Nabi Muhammad dijamu oleh Allah. Ke Sidratil Muntaha, Pak Abi Akbar. Rasulullah itu dijamu pada bulan Isra dan Mi'raj, bulan Rajab. Dijamu oleh Allah di Sidratil Muntaha. Mendapat oleh-oleh sholat. Kapan itu terjadi? Setelah selesai ujian. Rasul diuji, pertama meninggal istrinya yang ia cintai. Yang kedua meninggal pamandanya, Abu Talib. Sedih sekali Nabi. Itu ujian yang mendera kehidupan Nabi. Namun Nabi sabar. Nabi ridho atas ujian ini. Karena ini adalah ketentuan dari Allah. Dia nerima. Saya nerima ya Allah atas ujian ini. Nerima itu membuat lapang hatinya. Dan apa efeknya? Allah menjamu Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kalau kita ujian selesai, Allah akan menjamu lapang dada hati kita dan terkabulkannya doa. Maka di balik ujian ada nikmat. Maka lihat anak-anak SMA 3 ketika ujian kelas 3 itu kan berjuang malam dan siang gitu Pak Abi ya. Tetapi setelah diuji, dia diwisuda masuk ke kampus yang ia idamkan. Itu definisinya. Terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini berkaitan dengan pertanyaan kedua yang tadi.
kaitan dengan apakah ada kemungkinan seorang musyrik berubah takdirnya masuk surga. Nah ini kaitannya dengan kondisi fakta di lapangan dari Bapak Prihantosa. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya, saya punya teman baik non-muslim dan saat ini dia sedang sakit akibat stroke. Orangnya sangat baik sehingga saya sangat berharap dia menjadi mu'alaf. Nah, doa yang bagaimana yang sebaiknya saya mohonkan Ustaz, supaya menjadi muslim pula. Ya. Terima kasih penanya terakhir, sangat bagus sekali pertanyaannya. Hal ini pun Pak Habib Akbar pernah dicurhatkan oleh Rasulullah SAW. Ini pun pernah dicurhatkan oleh Rasulullah ketika pamanda beliau mau meninggal, yaitu Abi Thalib. Beliau membela Nabi. Dia terdepan ketika Nabi dalam usaha dan ujian. Dia yang membackup dakwahnya Rasulullah. Tapi ketika dia meninggal, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku, inilah kunci kebahagiaan. Ucapkan ya wahai pamanku, la ilaha. Itu namanya talqin, Pak Abi Akbar. Ayo pamanku sebelum meninggal, katakan la ilaha illallah. Inilah miftahul jannah. Ini kunci masuk surga, paman. Paman dan Rasulullah yang ia cintai, tak bisa menjawab la ilaha illallah. Hatta terbata-bata, tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai ia meninggal. Nabi curhat kepada Allah. Ya Allah, ini pamanku yang selalu membela aku. Ini pamanku yang selalu membackup dalam perjuangan dalamku. Berilah ia bagaimana dia supaya bisa mengatakan la ilaha illallah. Allah menjawab kepada baginda Nabi, ya Muhammad. Ini punten jawaban Allah kepada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada pamanmu. Hidayah itu adalah hak prerogatifku, kata Allah. Engkau hanya penyampai, tapi aku yang menentukan. Jangan risau, wahai Muhammad, hidayah itu milikku. Engkau adalah yang menjalankan tugas dariku. Begitupun saudara tadi bertanya, temanku adalah seorang non-muslim, tapi dia baik. Baik. Disinilah sangat kentara mahalnya hidayah. Ini mahal hidayah itu. Mahal, tidak bisa digantikan oleh diamond dan jabatan. Maka rawat itu Islam dan iman itu. Mahal sekali. Saudara kita baik akhlaknya, tapi belum dapat hidayah. Boleh mintakan ke Allah, ya Allah, berilah hidayah ia untuk masuk Islam, ya Allah. Mangga, mohon ke Allah. Lewat berbagai pintu, puasa, sedekah, dan istighfar. Mudah-mudahan ini jawaban persis yang dicurhatkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Abi Akbar. Alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah teman-teman semua sudah terjawab semua pertanyaan Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz ada closing statement Ustaz, penutup sebagai kesimpulan dari tausiah Ustaz. Ustaz. Siap. Terima kasih atur nuhun Bunda Ayahanda alumnus SMA 3 angkatan 86. Closing statement dari Kang Rasid adalah kewajiban kita terhadap takdir hukum-hukum Allah ada 3. Pertama, maksimalkan berdoa. Wilayah ijabah itu wilayah Allah. Maksimalkan ikhtiar. Wilayah pemberian rezeki adalah wilayah Allah. Maksimalkan ibadah, pahala dari Allah. Jadi ketika berhadapan dengan takdir, fokus berdoa, maksimalkan ikhtiar, dan fokus beribadah. Itu untuk menjawab takdir. Takdir itu bisa dianulir, ya. Kita mohonkan takdir-takdir yang baik, ya. Bisa dianulir dengan doa, istighfar, dan sedekah. Itu tips-tips bagaimana dengan takdir. Maka mohonkan kepada Allah supaya takdir kehidupan kita adalah takdir yang baik. Jangan sampai kita menyalahi takdir, apalagi menyalahi takdir dan melebihi takdir itu. Terima kasih. Itulah statement closing statement itu dari Kang Rasid. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi Pak Abi Akbar SMA 386. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah Kang Rasid. Terima kasih banyak. Jazakallah khair atas tausiahnya, atas kesempatan kita berdiskusi yang luar biasa ini. Antusiasmenya besar Ustaz. Saya waktu kita terbatas. Mudah-mudahan Ustaz nggak kapok kita undang lagi berikutnya Ustaz. Amin, amin. Insya Allah.
Demikian teman-teman yang bisa kita jalani, tausiah yang bermanfaat sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang sedang kita dalam majelis ini. Ya. Ibu Eni mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Assalamualaikum. atas tausiahnya. Kayaknya nampol banget ya, kita sebentar tapi nampol nih ya, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, next time bisa ketemu sama Pak Ustadz lagi, karena Pak Amin. Ustadz kan sudah biasa sama 385 ya, dengan Pak Itang ya. Nah, Pak Itang, saya betul. dapatnya dari Pak Itang nih. Betul, Pak Itang, ya. Saya 386, Pak Itang 385. Saya 2 deh, 385 sama 385. Jadi Pak begitu Heru. Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin nanti lain waktu kita akan sambung lagi Pak Ustadz. Terima kasih, Insyaallah. terima kasih ya. Matur nuhun, punten. Jangan pamit dulu, mohon pamit, jangan ini dulu, kita mau foto sebentar. Ya, tolong yang kameranya ditutup, tolong dibuka, kita mau foto dulu sebentar ya. Budian, gimana Budian? Ya, bisa. Saya? Oke, Kita hitung foto ya. Masih banyak yang belum muncul mukanya nih. Oke, aku sendiri nggak pakai kerudung. Oke, kalau ada yang bisa dibuka, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, Pakai karung. 2, 3. Oke. Oke. Ini screen pertama, screen kedua. Oke, screen kedua itu ada Citra, ada Ranti, ada Tam, ada Rizka. Hitung lagi. Sebentar, ditaruh dulu. 1, 2, 3. Oke. Dah. Baik, terima kasih ya Budian ya. Baik Kang, silakan mangga dilanjutkan perjalanannya. Semoga sampai tepat di tujuan. Terima kasih. Punten, atur mohon maaf, ini kondisinya tidak dalam keadaan offline di rumah. Mudah-mudahan di next-nya bisa offline. Insyaallah. Amin, amin. Atur nuhun Pak Abi Akbar dan teman-teman di guru-guru kami dari SMA 86. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rasid. Terima kasih atas kehadirannya di terima kasih. Assalamualaikum. Saya terlambat gabung ya. Minggu depan ini saya mau informasiin dulu. Minggu depan kita ada seminar. Ada seminar. Apa Pak Abi? Tolong jelaskan. Kita ada di jadwal yang sama. Ada seminar apa Pak Abi? Ya, bukan seminar sih, lebih ke sharing session ya. Itu kita mau coba bahas diskusi mengenai bagaimana kita punya pola hidup ya. Kita udah umur gocapan ini. Makanya saya ini kebetulan ini ada amanah dari Eni sebelum saya disuruh ini disuruh ngisi sharing session minggu depan kajian di bulan Ramadan ini. Saya mau coba sharing mengenai pola hidup kita sebagai seorang gocaper. Gocap. 50-an, ya kan? Gocapan. Tapi nggak ditukar sama Jiguan 2 ya. Enggak. Apaan, Par? Bagaimana sih pola hidup kita sebagai seumur kita ini? Intinya seperti itu sih. Dilihat dari sudut pandang Islam. Karena dalam Islam itu kan ada skala prioritas ya dalam kehidupan itu. Nanti berkaitan juga dengan bagaimana pola konsumsi kita, bagaimana pola distribusi kita, bagaimana kita juga melakukan memenuhi kebutuhan hidup dengan sesuai dengan syariat Islam. Itu aja sih, gitu aja sih. Nanti mungkin bisa banyak sharing di sana kita. Itu aja ini. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Leli Wahyuniar. Beliau juga akan memberikan seminar gitu, seminar ya Bu Leli ya. Silakan Bu Leli waktunya. Oh ya, inginnya sih mau dialog sama Bapak Ibu dokter terkait ini menjaga kesehatan di masa Ramadan. Tapi belum ada yang bersedia nih Ibu Bapak dokternya. Yang terdekat aja. Odong aja. Odong aja ya. Odong aja langsung. Paling Ibu Adis, kemarin udah sharing secara tertulis. Kita masa nggak bisa diajak ngobrol.